Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Yusro, Guru SMP 2 Undaan. Akan saya lanjutkan kali ini di video kali ini pengisian data yang keempat. Jangan lupa silakan Bapak Ibu lanjutkan dari data yang kemarin. Yang keempat adalah riwayat jabatan. Jika Bapak Ibu ingin mengubah riwayat jabatan yang sudah Bapak Ibu input dulu, maka akan muncul di sini halaman riwayat jabatan. Nanti akan muncul Bapak Ibu yang sudah input di simple, dan yang paling atas ada titik 3 kanan, itu yang bisa kita mutakhirkan datanya. Jadi kalau karena saya punya kenaikan jabatan yang ditandatangani oleh bupati bawahnya. Jadi kalau SK golongan itu gubernur, kalau yang jabatan itu bupati, jadi ada SK saya punya, maka saya lihat detailnya dulu. Jadi pada saat saya klik jabatan yang paling atas akan muncul detail. Kalau oke, kalau saya ingin berubah, berarti di titik 3 kanan kita klik ubah data. Pada saat kita mau ubah data, maka muncullah halaman riwayat ubah datanya. Nah, data yang harus kita isikan pada saat kita akan mengubah data, selalu 3 langkah harus dilakukan. Yang pertama adalah pengisian data, yang kedua unggah dokumen, dan yang ketiga ringkasan. Pada pengisian data nanti akan muncul data-data yang harus Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu sudah membawa SK jabatan lengkap, di situ nanti ada nomor SK-nya, jabatan pejabat yang membuat SK, tanggal TMT-nya. Data yang ada di SK lengkap bisa dilihat Bapak Ibu semua untuk mengisi data yang dibutuhkan. Kalau sudah diisi, maka Bapak Ibu bisa langsung lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu unggah dokumen. Nah, saat unggah dokumen, di situ ada 2 dokumen yang harus diunggah. Nah, SK jabatannya sama surat pelantikan. Karena saya nggak punya surat pelantikan, ya saya silahkan di situ bisa di suratnya SK pelantikan nggak punya, saya masukkan juga SK jabatannya itu. Setelah unggah data selesai, maka akan muncul ringkasan. Saat saya lihat ringkasannya sudah fit dengan data yang saya punya, saya klik data yang saya menyatakan data yang saya input benar. Akhirnya kita kirim dan notifikasi ubah riwayat berhasil. Tapi berikutnya, misalnya waktu Bapak Ibu ngisi simpel itu baru golongan 3B. Nah, pada saat input simpel Bapak Ibu golongan 3B. Nah, pada saat pemutakhiran data Bapak Ibu sudah punya golongan 3C. Nah, golongan 3C biasanya punya kenaikan jabatan, karena golongan 3A dan 3B itu golongannya adalah guru pertama, dan naik ke 3C itu pindah golongan ke guru muda, itu harus melakukan jabatan, kenaikan jabatan. Sehingga kalau Bapak itu waktu ngisi simpek itu baru 3B, sekarang ngisi pemutakhiran data 3C, ya klik tambah baru. Pada saat kita tambah baru, maka akan dashboard halaman riwayat tambah jabatan. Setelah itu, saat Bapak Ibu klik tambah baru, nanti akan muncul 3 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Pengisian data, unggah dokumen, dan ringkasan. Nah, pengisian data yang harus Bapak Ibu lakukan, nah di sini sama. Jadi Bapak Ibu lihat SK-nya dengan detail mulai dari atas
nomor SK, PMT hingga sampai bawah, tanggal SK-nya berapa, pejabat yang membuat SK siapa. Kalau sudah lengkap bisa dilanjutkan dan masuk pada langkah yang kedua, unggah dokumen. Unggah dokumen juga ada 2 dokumen yang harus diunggah, jadi SK jabatannya sama surat pelantikan. Kalau nggak ada ya ini. Mungkin Bapak Ibu punya surat pelantikan, berarti diunggah surat pelantikannya. Setelah unggah dokumen maka bisa dilanjutkan. Setelah dilanjutkan nanti akan muncul ringkasan. Halaman ringkasan, kalau sudah Bapak Ibu rasa benar apa yang Bapak Ibu input, maka kalau belum yakin masih ada data yang salah, oh masa kerjaku ternyata tadi harusnya 10 tahun, tak tulis 9 tahun ya. Ubah, jadi di sini ada ubah. Di pojok kanan ada ubah dulu, kembali ke pengisian data lagi, baru upload. Nah, setelah itu kalau dirasa ringkasan yang ada itu sudah benar, maka di bawah ada tulisan saya menyatakan bahwa data yang saya input itu benar, dicentang, kirim, selesai. Berarti langkah pemutahiran data riwayat jabatan sudah berhasil. Nanti Bapak Ibu bisa klik di pemutahiran data mandiri, sudah warna hijau untuk yang riwayat jabatan. Nah, yang berikutnya riwayat peninjauan masa kerja. Jika Bapak Ibu itu memiliki peninjauan masa kerja atau data yang ditampilkan pada halaman ini, kalau saya tidak punya, karena saya tidak punya SK PMK peninjauan masa kerja, langsung saya pilih saya tidak ada data PMK, jadi langsung hijau. Jadi karena saat saya klik saya tidak punya data, nanti ada centang hijau, berarti sudah berubah riwayat PMK saya dari merah menjadi hijau. Tapi kalau Bapak Ibu itu punya SK PMK, maka Bapak Ibu harus klik tambah baru. Pada saat Bapak Ibu klik tambah baru, maka di dashboard akan muncul halaman isian tambah riwayat peninjauan masa kerja. Di situ ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan seperti sebelumnya. Pengisian data, unggah dokumen, dan ringkasan. Nah, data yang harus diunggah untuk PMK ini adalah instansi atau perusahaan mana, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhirnya, nomor surat keputusannya, tanggal suratnya. Kalau ada persetujuan teknis dari BKN juga tanggal nomor pertek sama nomor pertek sama tanggal ya, tanggalnya, dan masa kerjanya berapa kalau punya. Kalau sudah diisi lengkap, Bapak Ibu harus mengunggah SK PMK yang dipunya. Kalau data sudah diunggah dan lanjutkan, maka akan muncul ringkasan. Di ringkasan itu, pada saat Bapak Ibu sudah pada ringkasan dianggap benar setelah diunggah tadi, sama. Kalau masih ragu, ada yang tidak sesuai, klik ubah sebelah kanan. Tapi kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa centang saya menyatakan data yang saya input benar dan kirim. Nanti proses pemutahiran data untuk riwayat peninjauan masa kerja berhasil dan ada centang hijau. Riwayat PMK yang tadinya merah berubah jadi hijau. Poin yang kelima selesai. Kita lanjut untuk riwayat CPNS dan PNS. Jika pada data CPNS dan PNS Bapak Ibu semua belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa klik ubah data. Tetapi pada saat Bapak Ibu ini cek halaman riwayat jabatan sudah
benar, ya sudah, tidak perlu dimutakhirkan. Bapak Ibu bisa klik di CPNS PNS detailnya, diklik. Kalau masih ada yang kurang pas, di samping kanan ada titik 3, diklik nanti ubah data. Ubah data. Pada saat ubah data, nanti Bapak Ibu harus melakukan 3 langkah lagi. Pengisian data, unggah dokumen dan ringkasan. Pada langkah pertama pengisian data, yang Bapak Ibu isikan di riwayat CPNS dan PNS, Bapak Ibu harus menyiapkan 4 dokumen. Yang pertama adalah SK CPNS, SK PNS, SPTPL Project Bapak Ibu, dan SPMT. Di dalam pengisian data itu Bapak Ibu bisa melihat data Bapak Ibu yang Bapak Ibu punyai, terutama adalah poin nomor, PMT, pejabat yang tanda tangan, tanggal keputusan. Saat Bapak Ibu sudah mengisi isian riwayat CPNS dan PNS, Bapak Ibu lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu unggah dokumen. Pada saat unggah dokumen, Bapak Ibu harus selalu ingat bahwa dokumen yang harus diunggah itu dalam bentuk PDF dan data maksimal 1 MB. Di saat Bapak Ibu klik unggah dokumen, selalu ada keterangan di situ di atasnya. Dokumen harus dalam bentuk PDF maksimal 1 MB. Dan pada saat Bapak Ibu harus mengupload dokumen untuk riwayat CPNS dan PNS, nah, Bapak Ibu mengunggah SK CPNS, SK PNS, SPMT, dan SPTPL Prajar. Kalau sudah diunggah, nanti ada warna hijau. Nah, setelah proses unggah dokumen selesai, lanjutkan, maka akan sampai pada langkah yang ketiga, ringkasan. Ringkasan ini adalah ringkasan dari Bapak Ibu pada saat pengisian data. Kalau Bapak Ibu belum yakin, Bapak Ibu bisa klik ubah untuk mengawali lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah yakin, di bawah ada tulisan, saya menyatakan data yang saya input adalah benar, dicentang, kirim. Maka proses pemutakhiran data riwayat CPNS dan PNS sudah berhasil. 6 langkah, 6 data yang dimutakhirkan sudah berwarna hijau. Gampang. Oke. Terima kasih, semoga bisa membantu. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat video berikutnya untuk pengisian data selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.